Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang solih dan soliha, apa kabar hari ini? Kita ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh bersama Bunda Lubis. Oh iya, pekan yang lalu kita sudah membahas tentang translasi ya. Nah, kita masih berada di bab 3. Kita akan membahas tentang rotasi. Ya. Baik, apa itu rotasi? Rotasi adalah perputaran suatu titik atau benda. Ya, berarti diputar ya. Ya, perputaran titik atau benda pada suatu koordinat kartesius ya. Oke. Rotasi harus memiliki pusat acuan. Ingat ya, pusat acuan. Jadi kita mau di mana kita letakkan kalau seandainya kita memutar pakai jangka. Di mana kita letakkan jarum jangka itu untuk kita putar ya. Jadi punya pusat acuan dan berapa jauh kita akan putar ya. Biasanya di dalam satuannya adalah derajat. Satuannya adalah derajat. Ya. Baik. Operasi rotasi dengan acuan titik pusat. Jadi ternyata dia punya pusat acuan itu ada 2, acuan titik pusat. Nah, rumusnya ini ya. Nah, contohnya gini nih, kalau ada titik P, ya, X, Y, acuannya adalah titik pusat 0,0, biasanya dibuat huruf O ya, atau titik pangkal. Ini sejauh positif 90 derajat. Nah, maka bayangannya adalah P aksen, ini P aksen, menjadi min Y, X ya. Bayangannya itu min Y. Kalau di sini dia tadi Y, ya, di sini dia X aksennya menjadi min Y, X ya. Baik, dan seterusnya ya. Yang berikutnya, operasi rotasi dengan acuan sebuah titik ya. Nah, dia tadi ada dengan titik pusat, ada dengan sebuah titik. Nah, ini dia ya. Nah, Ananda, keduanya ini Ananda harus hafal ya, hafalkan ya, harus diingat. Memang kita lebih cenderung kepada menghafal ini ya. Untuk di SMP ini kita lebih cenderung menghafal ini ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ada ketentuan di dalam trigonometri. Tadi kan Ananda ada lihat ya, ada yang perputarannya positif, negatif gitu ya. Nah, kalau dia positif, berarti titik itu ya, titik itu diputarnya ke kiri ya, atau berlawanan dengan arah jarum jam ya. Berlawanan arah dengan jarum jam ya. Kalau dia negatif, maka diputarnya itu ke kanan. Kalau dia ke kanan itu berarti searah dengan jarum jam. Nanti Ananda dengan contoh akan lebih paham ya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh yang kedua. Yang pertama ya. Pertama. Ini ya, ini dengan acuan titik pangkal ya, atau titik pusat ya. Baik, soal yang pertama itu begini, ada titik M dirotasi terhadap sudut 90 derajat dan 180 derajat. Berarti ini positif ya nak ya. Ini positif ya. Ini positif. Ini positif ya. Tentukan dua bayangannya. Berarti bayangan diputar 90 derajat dan bayangan diputar 180 derajat ya. Baik. Cara menyelesaikannya ya. Sebenarnya kalau kita lihat rumusnya yang mana ya? Berarti kita pakai yang ini nanti ya. Yang ini dengan yang 180 derajat. Oke. Ya, pertama titik M negatif 2,3 ini akan kita putar sejauh 90 derajat. Ya, X-nya negatif 2, Y-nya 3. Nah, coba perhatikan
di sini berarti nanti M aksennya ya adalah negatif 3, negatif 2 ya. Nah, itu dia ya. Rumusnya itu adalah negatif Y, X. Maka X aksennya negatif 3, Y aksennya negatif 2. Oke ya. Sekarang titik M ini akan kita putar ya, 180 derajat. Berarti arah putarannya kemana nak? Kalau dia positif ya ke kiri ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, maka M aksennya kalau diputar dia 180 derajat, maka menjadi M aksen 2, negatif 3 ya. Oke, yaitu ya menjadi X aksen dan Y aksen. Rumusnya adalah negatif X, negatif Y ya, negatif X. Di sini coba perhatikan ya. Di sini X-nya itu kan negatif 2 ya. Nah, karena dia negatif X berarti di sini negatif jadi positif ya. Lalu Y-nya itu adalah 3. Kalau negatif Y berarti negatif 3 ya. Oke, baik. Kita akan coba sajikan soal ini dengan menggunakan koordinat kartesius ya. Nah, ini tadi udah kita cari ya. Ini sudah kita cari tadi, ini dia ya hasil rotasi tadi dengan bayangannya. Nah, kita buat dulu ya koordinat kartesiusnya ya di sumbu X ya, sumbu Y. Iya. Sekarang kita buat dulu nih titik M negatif 2,3. Ya, berarti X-nya negatif 2. Ya, Y-nya 3. Ya, di situ titiknya. Ya. Bayangannya M aksen ya, negatif 3,2. Iya, itu dia ya. Nah, setelah itu kita putar. Nah, tapi ingat ya, pusat acuannya di sini nih. Nih pusat acuannya di sini ya. Nah, berarti nanti di sini ada garis ya. Apa namanya? Kita umpamakan gini deh. Seandainya jangkanya ini ya. Ya, gini ya. Tuh. Nah, di sini ini kita letakkan jangkanya di sini, di titik pusat ini ya. Lalu ini kita putar sejauh 90 ya, sejauh 90 derajat ya. Ingat ya, berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nah, karena dia 90 derajat, kira-kira gini deh. Ya. Atau coba Bunda tempelkan dengan gambar ya. Kira-kira gitu ya. Ya. Nah, sekarang titik M negatif 2,3 ini kita putar sejauh 180 derajat. Berarti dari mulai ntar Bunda ganti ya dengan warna merah lah. Nah, dari sini nih kita putar nih. Nih dari sini. Tapi sebelumnya ini kan 90 ya. Nah, kita buat dulu nih bayangan dari M negatif 2,3 kalau diputar 180 derajat, 2 negatif 3 ya. Nah, berarti di sini M aksen ya. Ini ya titiknya ya. Nah, berarti kalau dari sini kita putar tadi sampai di sini, dari titik M ini ke M aksen ini, maka kira-kira kalau ditambah lagi, kita tambah lagi ya, 90 derajat ya. Iya. Nah, maka ini menjadi 180 derajat ya. Nah, kira-kira ini deh. Coba Bunda tambah lagi ya, 90 lagi. Ya, itu dia ya. Kira-kira begitu ya. Ini Bunda buat coba. Dia menandakan dia diputarnya dari mana nak? Dari kiri ya. Diputar ke kiri ya, diputar ke kiri gini ya. Diputar ke kiri kalau dia positif ya. Baik. Nah, kita lanjutkan pada soal kedua ya. Baik, pada soal kedua coba perhatikan ya. Ada titik S, X, Y diputar, pusat acuannya 0,0 sejauh negatif 270. Dia akan memiliki
bayangan, yaitu S-aksen 6, negatif 4. Tentukan titik S-nya. Nah, pertama kita buat dulu, ya. Kita lihat ini. Nah, Ananda harus tahu ini, 6 ini, ya, 6 ini adalah X-aksen. Sedangkan negatif 4 ini adalah Y-aksen, ya, adalah Y-aksen. Coba perhatikan. Ya, diputar sejauh 200 negatif 270 derajat. Nah, coba nanti kita akan lihat apa ya, rumus ya. Kalau dia negatif 200 negatif 270 derajat, bayangannya menjadi min Y, X. Ya, min Y, X. Berarti X nanti ya. Ya, X-aksen, perhatikan ya. X-aksen adalah min Y. Ini ya, nih. Dari sini ya, min Y. Nilainya adalah nilainya adalah 6 ya, 6. Sedangkan Y-aksen ini, Y-aksen ya, ini ya adalah X. Nah, dari sini ya, X yang ini didapat dari sini ya. Nih. Sama dengan negatif 4 ya, negatif 4. Lalu berarti X-nya adalah negatif 4 ya. Berarti X-nya, X yang ini adalah negatif 4 ya. Nah, sedangkan Y ini ya, ini Y adalah negatif 6. Kalau di sini kan negatif Y-nya adalah 6 ya, berarti kebalikannya. Ya, berarti Y-nya adalah negatif 6. Sehingga ya, maka titik S adalah negatif 4, negatif 6. Coba kita gambarkan dengan menggunakan koordinat kartesius. Ya, Ananda udah tahu ya cara membuat titik-titiknya ya. Kita membuat titik S-aksen dulu, yaitu 6, negatif 4. Sekarang titik S-nya yang sudah kita temukan tadi, yaitu negatif 4, negatif 6. Nah, karena dia negatif, berarti perputarannya bagaimana? Iya, searah dengan jarum jam ya. Ya, kira-kira kalau Bunda buat ilustrasinya, ini ingat ya, kita pusatnya di sini ya. Pusatnya di sini. Jangan lupa ya. Ya. Ini kita putar sejauh 270 derajat ya. Sinilah kira-kira. Gambarnya jelek banget ya. Gak apa-apa. Nanti coba Bunda tempel ya. Coba Bunda tempel ini ya. Kira-kira perputarannya di situ ya. Oke deh. Coba Bunda buat lagi. Ininya coba Bunda hapus dulu. Ininya Bunda hapus. Iya. Iya. Kalau kita buat kira-kira begini nih. Gitu ya. Ya. Ya, gitu ya. Iya. 270 derajat ya. Oke. Ya. Tapi dia harus searah dengan jarum jam karena negatif. Ya. Baik. Nah, kira-kira gini deh gambarnya gitu ya. Nah. Baik anakku sayang, kita lanjutkan lagi ya. Nih, kita hapus saja ini. Iya, ya. Ini juga kita hapus biar tadi kira-kira ilustrasinya seperti itu ya. Nah, berikutnya ya kita akan lanjutkan soal kita yang ketiga ya. Nah, soal yang ketiga ada titik T negatif 2,12. Dirotasi pusat acuan 0,0 dan rotasinya alfa. Nah, katanya bayangannya adalah T aksen 2, negatif 2. Tentukan nilai dari alfa. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya? Baik, ingat ya, ini negatif 2 itu adalah X, ya. Iya.
Y itu adalah negatif 12, 12. Nah, sedangkan ini ya Bunda buat di sini. Oke. Iya, nih kita ulang. Nah, katanya X itu adalah negatif 2, Y itu adalah 12. Sedangkan bayangannya adalah 2 dan negatif 12. Ya, berarti X sama dengan negatif 12. Ya, maaf, negatif 2 ya. Sedangkan X aksen, ini X aksen ya. Ini nih di sini ya, ini X aksen. Nanti Bunda tuliskan ya. Itu Y aksen. Nah, berarti X aksennya sama dengan min X. Ya, min X. Ya, coba lihat min X. Karena tadi di sini X-nya itu kan negatif 2 ya. Sekarang berubah jadi 2 bayangannya. Berarti ini adalah min X. Jadi min jadi 2 ya. Oke. Nah, sedangkan Y-nya 12. Sudah? Y aksennya adalah negatif 12. Ini ya. Nih. Negatif 12. Ya kan? Nah, berarti kalau dia negatif 12 berarti Y aksennya itu adalah min Y. Coba perhatikan antara min X dan min Y. Min X dan min Y. Kalau kita lihat ke rumus, yang mana itu? Yang min X, min Y. Yang ini ya, yang ini. Nah, sehingga kalau ditanya alfanya berapa, maka alfanya itu adalah, iya, alfanya itu adalah, ini ya, alfanya itu adalah 180 derajat. Boleh positif, boleh negatif, karena hasilnya sama. Baik, soal keempat. Ya, coba perhatikan. Ada titik M negatif 2,3. Dirotasi berturut-turut sejauh 90 derajat dan negatif 180 derajat. Jadi katanya gini, pusat rotasi di titik pangkal atau di titik 0,0, tentukan bayangan akhir titik M. Jadi dia setelah dirotasi, hasil rotasi itu, titik yang dirotasi tadi, dirotasi kembali. Ya, gitu maksudnya ya. Coba perhatikan. Ya. Baik, nah ini ya. Ini dia berarti positif ya, positif 90 ini ya. Ini positif ya. Karena nggak dituliskan positif. Nah, ada titik M. Coba ini negatif 2,3. Dirotasikan sejauh 90 derajat. Maka hasilnya katanya adalah min Y. Y-nya di sini adalah 3. Ya kan? Hasilnya adalah min Y. Berarti min 3. Ya, min 3. Ya. Sedangkan X aksennya adalah X. Di sini ya, coba perhatikan. X-nya berapa? Negatif 2. Maka di sini adalah negatif 2. Oke, ini M aksen ini dirotasikan lagi sejauh negatif 180 derajat. Ya. Nah, bagaimana rumusnya kalau negatif 180 derajat? Anda lihat ini ya, menjadi min X min Y. Ya, min X min Y. Nah, oke. Tadi M aksennya berapa? Negatif 3, negatif 2. Ini maaf ya, ini negatif ya. Maaf, ini negatif ya. Oke. Nah, ini juga negatif, adalah negatif. Nah, berarti kalau min X, ya, min hasilnya adalah min X ini. Min X. Di sini X-nya berapa? Negatif 3. Nah, karena dia negatif, maka X aksennya menjadi 3. Ya, oke. Lalu min Y. Ya, min Y. Ya, min Y ini adalah Y aksen. Di sini Y-nya itu adalah min 2. Berarti kalau di sini min Y berarti min dengan min jadi
positif ini ya. Oke. Semoga Ananda paham ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Oke. Soal nomor 5, ada titik P negatif 2,12. Ini berarti X-nya 2, Y-nya, maaf, X-nya negatif 2, Y-nya 12. Lalu dengan pusat acuannya adalah titik Q, yaitu 1,2. Yang satu ini boleh juga kita sebut dengan titik P. Yang ini 2Q ya. Dirotasi sejauh 90 derajat. Berarti positif ya. Ini positif ya, positif ya. Nah, maka dia akan menghasilkan bayangan P aksen A, B ya. A, B berarti A ini adalah X aksen, B ini adalah Y aksen. Tentukan bayangan dari P ya, bayangan P, yang ditanya bayangan P setelah dirotasi. Kita buat dulu gini ya. Kita buat dulu seperti ini. P X, Y ya. Dirotasi sejauh 90 derajat atau plus atau tambah ya. Dengan pusat acuannya adalah Q, P, Q. Maka bayangannya itu menjadi seperti ini. Ini rumus yang mana ya? Oh, berarti rumus yang ini ya, yang nomor 1 ya, yang kita pakai ya. Oke, lalu sedangkan ini adalah X aksen ya, atau sama dengan A. Yang ini adalah Y aksen atau sama dengan B. Bisa kita buat kalimat matematikanya seperti ini ya. A itu adalah X aksen ya. A itu adalah X aksen sama dengan ini ya, P tambah Q dikurang Y. Nah, sekarang P-nya berapa? Oh ya, P-nya 1 ganti 1. Q-nya 2 ganti 2 dikurang Y. Y-nya berapa? Y-nya 12 berarti kurang 12. Sehingga A-nya sama dengan negatif 9. Kalau B bagaimana? Iya, ini B itu sama dengan Y aksen. Y aksen itu sama dengan negatif P ditambah Q ditambah X. Oke, sekarang kita ganti. Nih, variabel-variabel P, Q, dan X kita ganti. Iya, negatif P. P-nya 1, berarti negatif 1. Ditambah Q. Q-nya berapa? Ya, Q-nya 2 nih. Q-nya 2 ya. Lalu ditambah X. Ditambah, buat dulu tanda tambah. Tambah X. X-nya berapa? Ayo, ini X-nya ya. Jangan lupa ya, ini X-nya ada di sini ya. Oke. X-nya adalah negatif 2. Sehingga nilai B sama dengan negatif 1. Maka kita dapatkanlah jadi P aksennya menjadi negatif 9,1. Ya. Baik anak sayang, ini soal yang terakhir ya. Yang nomor 6. Soal nomor 6, ada segitiga ABC memiliki titik koordinat ya, ini titik koordinatnya titik A, titik B, titik C ya. Dirotasi sebesar negatif 90. Oke, kalau negatif 90 itu gimana tuh? Ya, searah jarum jam nanti diputar ya. Ingat ya, di sini sudah disodorkan rumusnya yang ini. Berarti kita pusat acuannya adalah, ingat ya, pusat acuannya adalah ya 0,0. Ya, 0,0. Tentukan titik-titik bayangannya. Oke. Soal nomor 6 ini pertama kali kita mencarinya sama kayak nomor 1 ya. Ya. Ya, ini karena kita pakai rumus ini ya, yang nomor 1 ya. Yang pertama. Dan sesuai dengan soal nomor 1 ya. Kayaknya ini Ananda pasti udah ngerti deh. Ya. Tinggal menyesuaikan aja ya dengan melihat contoh soal nomor 1 ya.
Berarti negatif Y, X. Negatif Y. Ya, berarti sebentar. Iya. Ya, X aksen, Y aksen. Oh maaf ya, bukan yang ini ya. Oh ini Bunda salah nih, bukan yang ini ya. Yang ini, bukan yang ini. Maaf, kita pakainya yang negatif. Ya ini ya, oke. Berarti Y, negatif X ya. Y-nya 7. Ya, maka di sini menjadi X aksennya 7. Lalu, X-nya 2. Berarti karena di situ rumusnya adalah min X, maka menjadi min 2. Ya. Dan begitu seterusnya ya untuk titik A, titik B, dan titik C. Nah, kita coba sajikan ini dalam koordinat kartesius. Ini tadi udah kita cari ya. Ini udah kita cari tadi ya. Oke, kita buat dengan koordinat kartesius ya. Pertama, kita buat dulu titik A, 2,7. Oke, itu titiknya ya di atas ya. Nih titik A, sudah ya. Oke, sekarang titik bayangannya A aksen. A aksen 7, negatif 2. Ya, ini ya, sudah kita buat 7, negatif 2. Berikutnya, nah lihat, perhatikan. Pusat acuannya tadi adalah 0,0 ya. Berarti ini kita putar sejauh 90 derajat. Berarti dari sini, lihat ya. Perputarannya, iya, ini ya. Kemari ya. Nah, lalu sebesar 90 derajat. Maka ini adalah siku-siku ya nak ya. Di sini siku-siku ya. Oke. Nah, sekarang titik B sama halnya dengan titik A. Kita buat dulu titik B-nya yaitu 4,2. Lalu bayangannya 2, negatif 4. Ya. Ya, itu pusat acuannya diputar sejauh 90 derajat. Iya, ini ya. Nah, di sini juga ini adalah nih ya, siku-siku ya, 90 derajat ya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk titik C, 54. Mana titiknya? Iya, di atas ya. Ya, ini dia 54. Bayangannya 4, negatif 5. Iya, ini bayangannya. Nah, sekarang pusat acuannya adalah ya ini ya yang merah ya, yang merah ini Ananda lihat ini. Nih merah ini ya. Nih berarti ini warna merah ya. Nih panjang ini ada. Oke. Nah, ini diputar, perhatiin ya. Oke, ditarik lagi. Nah, sekarang coba kita hubungkan titik A ke titik B ke titik C ke titik A. Ya, itu segitiganya ternyata ya. Segitiga bayangannya mana? Setelah diputar negatif 90 derajat, itu dia. Baik anakku sayang, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Ini adalah tugas yang ke-14. Tetap semangat sayang. Semoga Allah ridho atas kita ya. Maafkan Bunda atas apa yang Bunda sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keampunan dan kesehatan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali.